Liberia adalah sebuah negara yang ada di pesisir sebelah barat benua Afrika. Liberia berbatasan dengan 3 negara yang lain, yaitu Sierra Leone, Guinea, dan Pantai Gading. Liberia merupakan salah satu negara modern Afrika yang berusia paling tua, di mana mereka sudah menyatakan kemerdekaannya sejak tahun 1847. Liberia juga merupakan salah satu negara Afrika yang tidak terlalu kena dampak kolonialisme dan penjajahan bangsa Eropa. Liberia justru memiliki hubungan dengan negara Amerika Serikat, bahkan bendera negara Liberia juga terlihat punya kemiripan dengan bendera Amerika Serikat. Sejarah awal berdirinya Liberia memang punya hubungan yang erat sekali dengan Amerika Serikat. Sejak tahun 1800, banyak orang-orang Amerika Serikat yang tidak setuju dengan perbudakan, dan gerakan-gerakan anti-perbudakan juga semakin sering disuarakan. Para budak yang ada di Amerika Serikat adalah orang-orang kulit hitam yang didatangkan dari benua Afrika. Tapi orang kulit hitam yang sudah merdeka juga masih mengalami masalah dalam masyarakat. Mereka sering mengalami diskriminasi, dianggap sebagai orang asing, kurang berpendidikan, dan rentan untuk terlibat dalam kejahatan. Sebagian orang kulit putih juga khawatir, gimana nanti jika orang-orang kulit hitam ini akan menjadi saingan mereka dalam memperoleh pekerjaan. Solusi untuk masalah ini adalah menempatkan para bekas budak ini di suatu tempat khusus yang terpisah. Salah satunya adalah mengembalikan mereka ke benua Afrika. Banyak tokoh Amerika yang setuju dengan ide mengirim orang-orang kulit hitam kembali ke Afrika. Salah satunya termasuk Thomas Jefferson, Presiden Amerika Serikat yang ketiga. Orang-orang ini beranggapan kalau diskriminasi dan perbedaan terhadap orang kulit hitam akan terus terjadi, integrasi sosial tidak akan mampu menghilangkan perbedaan ini. Jadi, mengirim dan membuat koloni khusus untuk orang-orang kulit hitam di luar negara Amerika Serikat adalah satu-satunya cara. Sebagian tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan kulit hitam juga setuju dengan pemikiran ini. Salah satunya adalah Paul Cuffe. Ia menilai kalau akan lebih jika orang-orang kulit hitam pulang ke benua Afrika, di mana mereka dapat membangun sebuah negara berdasarkan etnis mereka sendiri. Sebagai seorang pembuat kapal, Paul Cuffe memiliki impian untuk membuat sebuah koloni Afrika Amerika yang makmur dan diisi oleh para bekas budak kulit hitam. Langkah yang diambil Cuffe adalah dengan mengirim kapal-kapal berisi orang kulit hitam dari Amerika ke Afrika. Kapal ini nantinya akan kembali dari Afrika dengan membawa barang-barang dari Afrika yang dapat dijual ke Amerika Serikat. Bagi Cuffe, jika jalur perdagangan semacam ini dilakukan dalam waktu yang lama, impiannya untuk mewujudkan koloni para bekas budak di Afrika akan terwujud. Sayangnya Cuffe meninggal pada tahun 1817, idenya ini juga ikut mati bersama dirinya. Pada tahun 1816, Robert Finley bersama beberapa tokoh Amerika Serikat yang lain mendirikan sebuah organisasi bernama American Colonization Society. Organisasi ini secara serius berupaya menghilangkan perbudakan orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat. Caranya adalah dengan membeli dan membebaskan para budak, mengangkut dan membiayai perjalanan mereka ke Afrika, dan membantu mereka untuk memulai hidup di tanah Afrika. Dalam beberapa tahun, komunitas para bekas budak atau orang-orang merdeka dari Amerika Serikat sudah terbentuk di wilayah pantai Liberia. Pada tahun 1828, koloni ini sudah punya pemerintahan sendiri, undang-undang, dan hubungan ekonomi dengan daerah yang lain. Lalu di tahun 1839, Amerika Serikat menetapkan gubernur resmi pertama untuk wilayah koloni ini, yaitu Thomas Buchanan. Pembentukan koloni Amerika Liberia ini mendapatkan perlawanan dari penduduk asli Afrika, apalagi sebagian wilayah koloni ini didapat lewat cara-cara kekerasan terhadap suku asli di sana. Seringkali daerah-daerah koloni ini diserang oleh suku-suku asli Afrika yang merasa wilayah mereka terancam. Emigran kulit hitam asal Amerika ini juga banyak yang memandang rendah para penduduk asli Afrika. Mereka dinilai masih primitif dan tidak dapat hidup bersama-sama dengan para emigran.
Kondisi para emigran dari Amerika Serikat juga tidak bisa dibilang baik, angka kematian mereka sangat tinggi sekali. Antara tahun 1820 sampai 1842, ada sekitar 4.500 orang kulit hitam yang diangkut dari Amerika ke Liberia, dan di tahun 1843, hanya kurang dari 2.000 di antara mereka yang masih hidup. Banyak sekali dari mereka yang meninggal karena penyakit, perbedaan iklim, kekurangan makanan, obat-obatan, dan kondisi hidup yang tidak layak. Jadi wajar saja jika sejak awal, ide untuk mengirim orang-orang kulit hitam kembali ke Afrika mendapat banyak penolakan. Seharusnya orang-orang kulit hitam yang sudah berada di Amerika selama beberapa generasi harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang-orang kulit putih. Mereka layak mendapatkan kebebasan dan kesempatan yang sama sebagai warga negara Amerika, bukan justru dikirim ke Afrika di tengah kondisi yang belum layak. Wilayah koloni Liberia ini secara pelan-pelan mulai didorong untuk mandiri dan melepaskan ketergantungan mereka dengan Amerika Serikat. Tahun 1941, gubernur berkulit putih digantikan oleh gubernur kulit hitam pertama, yaitu Joseph Jenkins Roberts. Liberia akhirnya merdeka secara resmi pada tahun 1847. Sejak saat itu, hubungan mereka dengan Amerika Serikat berubah menjadi hubungan diplomatik antar dua negara berbeda. Sejak setelah menyatakan kemerdekaannya, arus pengiriman orang kulit hitam dari Amerika ke Liberia terus menurun bahkan berakhir. Orang-orang Afrika Amerika hanya menjadi minoritas atau kurang dari 3% dari seluruh penduduk Liberia. Sisanya adalah para penduduk pribumi dari 16 suku lokal yang sudah ada di sana. Di awal kemerdekaannya, Liberia harus melewati serangkaian konflik perbatasan dengan Pantai Gading, yang saat itu sedang dijajah Prancis, dan dengan Sierra Leone yang ada dalam penjajahan Inggris. Konflik perbatasan ini baru selesai menjelang tahun 1900. Di dalam negeri mereka, Liberia juga menghadapi masalah perpecahan sosial antara penduduk pribumi dengan orang-orang keturunan Afrika Amerika. Para emigran dan keturunan Afrika Amerika hanya menjadi minoritas dari keseluruhan penduduk negara Liberia, tapi mereka biasanya menempati posisi ekonomi yang lebih tinggi, serta menguasai posisi-posisi penting dalam politik. Orang-orang Afrika Amerika tentu masih membawa kebudayaan yang mereka dapat dari Amerika. Mereka berbicara dalam bahasa Inggris, memeluk agama Kristen, dapat melakukan baca tulis, dan secara umum memperoleh pendidikan yang lebih baik. Sebaliknya, para penduduk pribumi yang berbicara dan menganut agama lokal sering dianggap sebagai warga negara kelas 2. Mereka bahkan tidak memiliki hak pilih dalam politik. Itu dia penjelasan kenapa Liberia punya hubungan yang sangat erat dengan Amerika Serikat. Saat terjadinya Perang Dunia Kedua, Liberia juga tergabung dalam blok sekutu dan membantu Amerika Serikat. Jika kalian suka dengan konten-konten sejarah, pastikan sudah melakukan subscribe dan menonton ratusan video kami yang lain.